Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 kita bertemu lagi dengan Ustazah Iim. Kita akan belajar tematik tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2 hewan di sekitarku, pembelajaran 2. Sebelumnya kalian sudah belajar dengan Ustazah Dwi ya. Kali ini dengan Ustazah Iim kita akan mengawalinya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran 2 kali ini bersama Ustazah adalah mengenal dan memahami tempat tinggal dan gerak hewan di sekitar kita. Kalian bisa memahaminya nanti dengan menyimaknya dengan seksama. Ustazah akan membacakan sebuah teks, kalian perhatikan dengan bersama ya nak. Setiap makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup tentu berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, di air, atau di darat dan di air. Di bumi ini terdapat bermacam-macam hewan. Ada yang hidup di darat, hewan yang hidup di darat seperti ayam. Ada yang hidup di air seperti ikan. Ada yang hidup di dalam tanah seperti cacing. Ada juga yang hidup di pohon seperti kera. Di gambar 2.5 kalian akan melihat rumah semut. Mereka tinggal di dalam tanah. Selanjutnya masih di halaman 34. Ustazah akan kembali membacakan sebuah teks tentang keluarga Zaki. Untuk mengisi liburan, keluarga Zaki berencana pergi bertamasya ke kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat hewan yang dilindungi. Di kebun binatang terdapat banyak hewan. Contohnya harimau, burung kakak tua, buaya, burung cendrawasih, gajah, dan sebagainya. Setiap hewan ditempatkan dalam kandang. Zaki memperhatikan kandang harimau dari jauh. Di dekat kandang harimau ada papan pemberitahuan yang bertuliskan dilarang memberi makan sembarangan. Zaki mematuhi aturan tersebut. Dan untuk tugas dari Ustazah Iim adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Kapan Zaki pergi ke kebun binatang? 2. Sebutkan hewan yang ada di kebun binatang. Dan 3. Apa tulisan papan pemberitahuan di dekat kandang singa? Kalian boleh mengerjakannya di halaman 35 buku tematiknya ya. Selanjutnya di halaman 36. Kita akan menirukan gerakan hewan. Setiap hewan bergerak dengan cara berbeda. Ada yang berlari dan ada yang terbang. Ada yang melompat dan ada yang berenang. Ada pula gerak hewan lainnya. Tirukanlah gerakan hewan di bawah ini. 1. Menirukan kuda sedang lari. Gerak lari dilakukan dengan bebas. Boleh lari ke berbagai arah. Boleh lari loncat-loncat atau bolak-balik. Boleh juga lari mengangkat paha. Perhatikan gambar di sampingnya, ada anak sedang berlari mengejar kudanya. 2. Menirukan gerakan itik. Lari itik tidak begitu cepat. Jika kamu ingin meniru lari itik, caranya dengan mencondongkan badan, lutut ditekuk sedikit dan tangan bebas berekspresi. Kalian bisa melihat di halaman 36 di gambar yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, menirukan burung terbang. Arah kaki boleh bebas, langkahnya juga boleh bebas, dan lengan lurus ke samping. Gerakan lenganmu naik turun seperti sayap burung terbang. Yang keempat, menirukan katak meloncat. Sikap jongkok seperti katak. Kedua tangan bertumpu di tanah. Pandangan ke depan, mendengar aba-aba mulai dari meloncat seperti katak. Gambar 2.8 berbagai gerak menirukan hewan tersebut. Ada gerak menirukan kuda sedang berlari, menirukan gerakan itik, menirukan burung terbang, dan menirukan katak meloncat.
Ustazah minta kalian mempraktikkan salah satunya ya, lalu kirimkan kepada ustazahnya masing-masing di kelas kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Demikian akhir pembelajaran Ustazah kali ini. Kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waspada selalu terhadap virus corona. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jika kalian habis bepergian, cuci tangan kalian, tidak bersentuhan dengan orang lain, dan memakai hand sanitizer atau mandi. Dan jangan lupa maskernya selalu kalian pakai ya. Saja mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.